Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamdani dengan NIM 2002026075. Kami dari anggota kelompok 1 Hukum Acara Perdata yang beranggotakan yang pertama Ian Bastiar dengan NIM akhir 6014, Ibn Zaki Alawi dengan NIM akhir 6136, dan saya sendiri Kamdani dengan NIM 6075, dan yang terakhir Mafatika Syifa dengan NIM 6081. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ian Bastiar. Kami persilahkan. Kata kekuasaan sering disebut dengan kompetensi atau terkadang disebut dengan kewenangan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata. Sekaligus juga dibicarakan di dalamnya tempat mengajukan gugatan dan permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Hukum acara perdata di Indonesia menjadi dua macam kekuasaan mengadili, yang disebut dengan yurisdiksi atau kompetensi kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan terhadap perundang-undangan. Tujuan utama membahas kewenangan dan kekuasaan mengadili adalah untuk memberikan penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa ataupun kasus yang sering timbul. Agar pengajuan penyampaian kepada pengadilan tidak ada keliru, ada dua macam kewenangan, yaitu kewenangan mutlak atau absolute competence dan kewenangan relatif atau relative competence. Masalahnya, kekuasaan mengadili muncul disebabkan berbagai faktor seperti faktor intensi yang peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dengan kasasi. Itu peradilan yang lebih tinggi berhadapan dibandingkan peradilan tingkat pertama. Di samping itu juga ada faktor perbedaan dan pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan, yang disebut juga atribut kekuasaan ataupun atribut competence dan atribut jurisdiction. Permasalahan yurisdiksi merupakan syarat formil keabsahan gugatan kekeliruan dan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang yang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak diterima atas gugatan tersebut, sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima atas gugatan itu, dan juga termasuk yurisdiksi dan absolut relatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Bastiar dengan NIM 20020202614. Saya akan menjelaskan mengenai sengketa kewenangan mengadili. 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai rujukan mengenai permasalahan sengketa kewenangan mengadili. Diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 hanya terdiri dari pasal itu saja. Barangkali permasalahan ini dianggap sederhana sehingga tidak diperlukan aturan yang luas. Yang kedua, sengketa kewenangan mengadili menurut pasal 33 ayat 1 yaitu sengketa kewenangan absolut dan sengketa kewenangan relatif.
Sengketa kewenangan absolut. Sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Dan sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan. Kemudian sengketa kewenangan relatif, yaitu sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama, dan sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama. Kemudian yang ketiga, patokan menentukan sengketa kewenangan mengadili. Sebagai pedoman, menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili dapat merujuk kepada pertimbangan yang dikemukakan putusan MA nomor 4 SKM Perdata 1980. Wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan absolut mengadili. Seperti apa itu kekuasaan absolut mengadili? Kekuasaan absolut mengadili yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Nah, contohnya yaitu seperti pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan negeri, di mana diketahui sebelumnya dalam perjanjian ini pihak-pihak yang bersengketa terdapat perjanjian arbitrase yang menegaskan pilihan forum penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua, kekuasaan relatif pengadilan negeri. Kekuasaan relatif diartikan bahwa tiap-tiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum tertentu, atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan negeri mana orang akan mengajukan perkaranya, dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori hukum acara perdata, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja diperbolehkan, dan pengadilan negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi atau keberatan dari pihak lawannya. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh menerima perkara tersebut maupun menolaknya. Biasanya pengadilan negeri tidak berkenan menerima gugatan permohonan semacam ini. Kemudian, untuk menjadi pegangan agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, ada beberapa patokan yang ditentukan undang-undang, yaitu yang pertama, Actor Sequitur Forum Rei, yaitu patokan ini digariskan dalam pasal 118 ayat 1 HIR yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pegawai negeri tempat tinggal tergugat, bukan patokannya locus delicti seperti yang diharapkan dalam perkara pidana. Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya yang ditetapkan berdasarkan KTP, KK, surat pajak atau anggaran dasar perseroan. Yang kedua, Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi diatur dalam pasal 118 ayat 2 HR yang menegaskan jika tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat setelah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Kemudian yang ketiga, Actor Sequitur Forum Rei tanpa hak opsi.
menjelaskan bahwa dalam hal tergugat satu sama lain punya hubungan. Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok, sedangkan selebihnya sebagai penjamin. Maka dalam kasus ini, kompetensi relatif pegawai negeri yang berwenang mengadili adalah pegawai negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok, dan kepada penggugat tidak diberi hak opsi untuk memilih pegawai negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin. Kemudian pegawai negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat terdapat dalam pasal 118 ayat 3 HIR yang memberikan hak kepada penggugat mengajukan gugatan kepada pegawai negeri tempat tinggal penggugat dengan syarat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan penerapan ini tidak boleh dimanipulasi penggugat, sehingga diperlukan surat keterangan dari penjabat yang berwenang yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Kemudian yang kelima, forum rai sitai atau tempat barang sengketa. Pada ayat 3 menyatakan bahwa suatu gugatan menyangkut barang tidak bergerak seperti tanah, gedung, dan lain-lain harus diajukan kepada pengadilan negeri yang kompetisinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Kemudian yang keenam, kompetensi berdasarkan pemilihan domisili. Dalam pasal 118 ayat 4, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pemilihan yang berisi klausul sepakat memilih pegawai negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Perjanjian tersebut haruslah berbentuk akta tertulis. Kemudian yang ketujuh, pembatalan perkawinan. Untuk membatalkan perkawinan gugatan dapat diajukan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi yang pertama di tempat kediaman suami istri, yang kedua di tempat kediaman suami, dan yang ketiga di tempat kediaman istri, dan yang keempat di daerah hukum mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tergugat berada di luar negeri. Seandainya tergugat berada di luar negeri atau terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.